Selamat siang teman-teman. Iya. Di sini kami dari kelompok Adu-Adu akan melakukan presentasi kelompok bahasa Indonesia mengenai LKPD pertama dan LKPD kedua yang telah diberikan oleh Pak Argen. Pertama-tama kita akan nonton video yang telah kami cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya adalah owner dari usaha cemilan kentung. Saya tuh mau bisnis makanan, saya suka makan, terus mau bisnis kuliner. Tapi gimana caranya kuliner itu yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan bisa dikirim ke dunia. Nah, cemilan lah pilihannya. Nah, kalau mau keripik singkong udah banyak, mau basreng udah banyak, mau apapun udah banyak. Yang aku lihat yang UMKM di Indonesia ini itu jarang ada yang mengolah kentang. Adapun kentang mungkin perusahaan-perusahaan besar. Kalau UMKM jarang, bukan nggak ada tapi jarang. Nah, makanya saya pilih kentang untuk bahan baku. Nah, selain itu dulu ibu saya tuh suka bikin keripik kentang. Terus akhirnya aku minta ajarin resep dari ibuku, terus akhirnya aku modif. Kalau ibuku bikinnya tawar, plain, kalau aku pakai rasa-rasa gitu. Itu ceritanya awalnya. Ini bos awal ya, Pak, ya? Iya, pencucian. Kalau yang dipakai tentang mana ini? Kentang dieng, ya. Ada perbedaannya nggak sih kalau pakai kentang kecil sama yang gede? Kalau pakai kentang kecil itu habis di kulit. Iya. Ini berarti kentang bersih sebelah sini. Buat kulitnya. Apa mau masak? Nah, sini udah jadinya. Iya. Direndam air. Bersih banget ya, Pak, ya? Iya. Motong juga masih manual ya, Pak, ya? Iya. Semuanya serba manual. Dulu sebetulnya modalnya itu kalau nggak salah 300.000, yang 50.000 buat kemasan, 100.000 buat kentang, terus 50.000 lagi buat bumbu, yang 100.000 buat alat sealer. Kenapa cuma segitu? Karena saya menggunakan apa yang saya punya dulu. Jadi 300.000, ingat banget. Jadi pengusaha itu unik sebetulnya. Jadi ibaratnya itu kita menantang sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Kalau di agama saya, di Islam itu tawakalnya itu jadi lebih kuat gitu loh. Jadi kita 100% berserah diri. Siapa sih yang menggerakkan konsumen untuk membeli produk kita kalau nggak Allah gitu. Padahal sebenarnya usaha itu udah pasti rugi. Resikonya sugih, kaya resikonya. Orang tua tetap mendukung saya. Nah, sekarang mendukung karena mungkin udah kelihatan hasilnya. Awal-awalnya enggak lah. Terus akhirnya ya kita kan sebagai anak kan kewajibannya cuma membuktikan ke orang tua. Nah, kalau anaknya seneng sih harusnya orang tuanya juga ikut seneng ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang orang tua udah mulai support. Ini kasih garam ya Iya. untuk air perendaman kentang. Iya. Ukurannya gimana nih? Kalau untuk 10 kilo kentang biasanya pakai 2 sendok garam sama 1 sendok soda kue. Ini apa, Mbak? Soda kue. Nah, dulu waktu membangun usaha ini harapannya tuh seperti apa, Mas? Ya harapan itu pasti ada ya Mas. Tapi kadang tuh aku tuh takut gitu loh sama harapan. Karena kadang tuh kita udah berharap ternyata nggak kejadian. Akhirnya kan mengecewakan. Nah, mendingan nggak usah berharap daripada kecewa. Aku juga nggak nyangka bisa sejauh ini untuk menjalankan usaha gitu loh. Dulu awalnya aku benar-benar usaha itu mengandalkan keberuntungan Mas. Kayak kata-kata ustadz-ustadz itu, sedekah, sedekah, nanti keberuntungan gitu kan. Tapi ternyata enggak juga gitu loh, enggak melulu soal itu. Kita juga harus tetap belajar. Pokoknya enggak nyangka sampai sejauh itu gitu loh. Tadinya awalnya cuman ya udahlah biar dapur ngebul, kita jualan cemilan, ternyata sampai sejauh itu enggak nyangka. Jadi awalnya nggak tahu apa-apa ya? Iya, enggak tahu apa-apa. Tinggal direndam berarti ya? Iya. Berapa lama ini? Setengah jam. Setengah jam. Kalau usaha itu nggak ada yang bisa mengusik aku dalam beribadah gitu. Intinya gitulah, saya mau fokus ke ibadah karena kalau saya usaha, saya mau izin kapanpun untuk ke masjid, suka-suka saya. Saya mau baca Quran di tengah-tengah pekerjaan, suka-suka saya. Nggak mungkin kita di kantor kerja tahu-tahu baca Quran di tengah orang-orang banyak kan nggak mungkin. Sebenarnya yang menguatkan banget buat usaha itu karena
urusan agama sebetulnya, nggak ada urusan lain karena Nabi saya Rasulullah SAW juga berdagang, makanya saya ikuti jalur beliau gitu. Berarti nggak takut mas kalau ninggalin gaji gede gitu? Enggak, kalau ninggalin gaji gede nggak takut lah. Semua orang nggak mesti punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Ini udah hampir jadi ya mbak ya? Ya, bentar lagi. Kalau udah kayak gini berapa lama lagi? Sampai gelembungnya hilang. Gelembung-gelembung itu kan? Iya. Itu tandanya udah kering kalau udah nggak ada gelembungnya. Cuman pakai tabungan saya hidup tuh. Saya cuman hidup pakai tabungan, jadi nggak ada penghasilan. Saya pakai tabungan. Bayangin seminggu cuman 10 kilo. Ya nggak bisa lah nutup kebutuhan rumah tangga. Udah punya anak, udah punya istri. Pedagang tuh kayak gitu. Pebisnis tuh harus gitu. Jadi kalau hari ini kita harus pakai tabungan gitu loh. Jangan yang kayak aduh nggak ada penghasilan. Enakan kerja gitu, aku tak balik kerja wae lah gitu. Nggak, jangan gitu. Hari ini sepi, bisa jadi bulan depan rame gitu kan, bisa. 100% percaya proses. Karena menurut saya itu Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Yang penting mau berusaha. Kalau sekarang alhamdulillah udah mungkin di angka 1,2 ton lah sebulan. Kalau dulu seminggu 10 kilo. Warnanya gini ya, udah mau matang. Iya. Kita angkat sekarang. Mau dipulang nggak bu? Mau iya ditulisin. Udah matang nih mbak ya? Iya. Ini mau ngapain mbak? Ini mau nyampur. Nyampur ini ya? Iya, dengan bumbu. Ini bumbunya bumbu apa nih? Ini bumbu spicy. Spesial. Iya. Pedas berarti ya? Iya. Oh ini yang masih orinya nih? Iya, ini tanpa bumbu. Ya. Sekali nyampur berapa banyak tuh mbak? 1 toples gini ya? 1 toples gini jadi 20 pieces. Kalau ini spesinya berapa sendok nih biasanya? Ini kalau jadi 20 pieces, bumbunya 100 gram. 100 gram. Iya. Di sini ada berapa rasa sih mbak? Ini ada 4 rasa. Ada spicy, Ya ini spesial terus. ada truffle, itu jamur. Oh jamur. Ya. Sama apa lagi? Ada salted egg, sama original. Oke. Oh gitu ya? Iya. Ini udah selesai nyampurnya. Saya. Ya. Oke. Ketimbang berapa coba? Beratnya jadinya 65 gram. Oh iya. Ini usaha ini kedepannya gimana harapannya? Nah, kedepannya Kentung ini pengennya menjadi perusahaan snack lokal Indonesia yang memiliki brand kuat di benak konsumen. Jadi kita pengennya yang terus tumbuh dan berkembang kayak gitu. Jadi ya kalau bisa kayak perusahaan-perusahaan besar gitulah gitu kan. Oh setelah itu dilap pakai tisu ya? Ya, Supaya apa sih mbak? biar nggak ada yang nempel bumbunya. Jadi bersih gitu. Iya. Ini sampai merah-merahnya mati. Udah otomatis berarti alatnya ya? Iya. Berarti Udah. nempel. Iya. Udah rapet lah. Impian yang mungkin belum kesampaian apa mas? Ada banyak. Apa mas? Yang pertama saya mau menghajikan orang tua saya. Itu terus haji saya sendiri sama istri, keluarga. Kalau bisa dengan usaha ini saya wujudkan semuanya. Nah, kalau sarannya buat teman-teman yang mau usaha atau yang usahanya masih sepi, itu yang pertama tetap konsisten, jangan ganti-ganti. Baru usaha ini sebulan ganti, usaha itu sebulan ganti. Nah, terus yang kedua investasi leher ke atas. Kita harus punya ilmu, kalau mau usaha ya harus belajar, harus terus belajar. Karena seiring berjalannya waktu, pemasaran itu mulai dinamis, mulai berubah-berubah kayak gitu. Terus yang ketiga, mulai aja dari apa yang kalian punya. Misal kalian punya skill fotografi, ya udah mulai usaha fotografi. Punya skill masak, ya udah coba jualan makanan. Yang terakhir, jangan lupa marketing langit. Misal sedekah atau amalan-amalan yang teman-teman mau amalkan. Misal kayak di agama saya istighfar sama sholawatan kayak gitu. Bisa sedekah. Kalau yang di agama lain yang mungkin bisa mirip-mirip sedekah juga kayak gitu tipsnya. Terima kasih nih atas motivasinya dan ilmunya yang udah diberikan di sini mas ya. Ya sama-sama.
Ada video tersebut. Nah, jadi dari video yang telah kita simak tadi, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang nomor 2 akan dijelaskan oleh Evita. Jadi pertanyaan nomor 2 itu, informasi secara waktu nyata semakin mudah diperoleh di era digitalisasi saat ini. Dengan adanya media elektronik dengan jaringan internet, informasi yang diperoleh secara waktu nyata memberikan dampak positif dengan cepatnya memperoleh pemahaman dan wawasan tentang peristiwa aktual. Bagaimana cara memperoleh informasi secara waktu nyata? Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu cara mendapatkan informasi secara waktu nyata itu menggunakan media elektronik. Media elektronik seperti komputer, handphone, dan laptop dilengkapi dengan mesin pencari seperti Chrome, Google, Bing, atau Microsoft Edge, juga media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, perangkat lunak ini bisa memuat berita atau informasi faktual. Selain itu, TV kita juga bisa gunakan untuk mencari berita menggunakan saluran informasi yang tersedia di dalam itu adalah jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu ke pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh Mas Tia. Oke, yang 4 bagian A itu pertanyaannya adalah apa hal yang menarik dari kegiatan yang diulas dalam video tersebut? Nah, jawaban dari kelompok kami itu ada 3 ya. Yang pertama itu hal menarik dari video tersebut adalah yang bagaimana masyarakat ini mendapat resep yaitu dari ibunya dan melakukan modifikasi atau improvisasi terhadap resep tersebut. Yang kedua, pengerjaan atau produksinya masih menggunakan teknik manual dan alat-alat yang sederhana. Dan yang terakhir itu adalah modalnya itu cuma Rp300.000 saja. Selanjutnya akan dijawab oleh Farhan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan 4B dan C. Pertanyaan yang B itu adalah bagaimana sih informasi yang disampaikan dalam video tersebut. Nah, seperti yang teman-teman lihat dalam video tersebut, informasi yang diberikan itu cukup jelas dan informatif. Mulai dari latar belakang terbentuknya bisnis tersebut, terus proses pembuatan, terus masalah yang dihadapi hingga beliau menghasilkan omset jutaan. Terus yang C, bagaimana sih kesan yang Anda peroleh setelah memperoleh informasi video tersebut. Nah, kesan yang kami peroleh itu ada 3 nih dan menurut diskusi kami. Yang pertama, berani mengambil resiko. Kenapa berani mengambil resiko? Karena demi membangun usaha UMKM, ia rela meninggalkan pekerjaannya di BUMN. Yang kedua, pantang menyerah. Kenapa pantang menyerah? Karena meskipun pernah mengalami kerugian, ia tetap meneruskan usaha tersebut. Dan yang terakhir itu adalah beliau itu adalah kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Intan dan Ica dari LKPD 2. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD 2. Soalnya itu yang kedua, yang nomor 2 itu bagaimana cara menemukan informasi dalam teks yang singkat. Nah, jawabannya dengan cara membaca dengan seksama atau membaca bagian-bagian yang penting seperti ide pokok cerita. Nah, kemudian ada soal yang nomor 4, yaitu yang A, apakah topik dari isi teks tersebut? Jawabannya, topik dari teks adalah Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia yang terus-menerus mengalami perkembangan sejak tahun 2015. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ica. Di sini saya akan membacakan jawaban yang 4B dan C. Pertanyaannya, apa saja informasi yang dapat diperoleh dalam teks tersebut? Jawaban kami itu ada 4. Yang pertama, kembalinya Festival Fiksi yang ke-7 pada tahun 2022. Yang kedua, tujuan dari diadakannya Festival Fiksi. Yang ketiga, pelaku utama dari Festival Fiksi adalah SMA atau MA. Dan yang keempat, apa saja yang dilombakan di Festival Fiksi ini. Yang C, bagaimana kesan yang Anda peroleh setelah menyimak dalam teks tersebut? Kelompok kami itu memperoleh kesan sangat menginspirasi karena bintang utama dari festival ini adalah siswa SMA atau MA Indonesia yang dimana mereka dapat menunjukkan relevansi
ekspansi arah pengembangan kegiatan pembelajaran siswa di acara G20 Indonesia yang bertema Recover Together dan Recover Stronger. Nah, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.